الفاتحة بنية القبول وتمام كل السلو مأمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل الشر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولمشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقوى والعفاف والموت على دين الإسلام بلا محدد والامتحان بجاه سيد ولد عدنان جامعة لكل نية صالحة وزيادة ومحبة في شرف الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kajian hadis Arba'in Nawawiyah yang pada kesempatan kali ini kita telah sampai pada hadis yang ke-18, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarrin Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adzab Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan wa fi ba'din nusakh hasanun sahih. Hadis yang ke-18 ini diriwayatkan oleh dua orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah sahabat Abu Dzar. Abu Dzar ini adalah kunyah. Nama beliau Jundub bin Junadah. Jadi nama asli daripada Abu Dzar kita kenalnya biasanya adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, nama beliau Jundub bin Junadah. Kenapa beliau disebut ataupun diberi kunyah dengan Abu Dzar? Disebutkan karena beliau punya anak yang namanya Dzar. Jadi Abu Dzar bapaknya Dzar. Ada satu riwayat yang mengatakan bahwa kenapa Jundub bin Junadah ini disebut ataupun diberi kunyah dengan Abu Dzar, karena pernah suatu ketika sahabat Nabi Abu Dzar ini menimbang roti masih bentuk adonan, ditimbang. Kemudian tiba-tiba di adonan itu ada semut. Ada semut. Beliau tutup semut itu. Jadi Dzar itu namanya adalah An-Namlus Shaghir. Dzar itu namanya artinya adalah An-Namlus Shaghir, semut yang kecil. Beliau tutup semut yang kecil tadi. Summa wazanahu, kemudian boleh timbang lagi. Yang namanya semut kecil tentunya tidak berpengaruh. Falam yazid syai'an. Jadi timbangannya tetap. Yang asalnya umpamanya seperapat ya tetap seperapat timbangannya. Kenapa? Karena cuman semut yang kecil.
Nah, tapi dari peristiwa itu, inilah cerdasnya Abu Dzar Al-Ghifari, ya. Beliau dapat mengambil i'tibar, mengambil pelajaran daripada peristiwa itu. Apa? Unzuru ila hadza lam yazhar fi mizanid dunya. Coba lihat, kata Abu Dzar Al-Ghifari, semut yang kecil ini tidak nampak dalam timbangan dunia karena kecil. Kalau di timbangan dunia itu tidak nampak. Wa inna mizanal akhirah la yatishu bi wahidatin minha. Kalaunya timbangan akhirat itu tidak akan terkecoh. Sekecil apapun akan terdeteksi. Nah, jadi saat itulah Jundub bin Junadah ini disebut dengan Abu Dzar, bapaknya semut kecil. Jadi beliau mengambil iktibar dari peristiwa itu, bahwa timbangan di dunia ini hal-hal yang kecil mungkin akan terlewatkan, tidak terdeteksi. Tapi kalau timbangan akhirat, sekecil apapun perbuatan kita, itu akan ada nilainya. Itu akan berpengaruh terhadap timbangan kita nanti, timbangan amal kita nanti di akhirat. Abu Dzar Al-Ghifari ini dikenal adalah salah seorang sahabat Nabi yang paling zuhud, yang paling tidak cinta terhadap dunia. Dunia itu beliau taruh di belakang, tidak terlalu mementingkan urusan dunia. Sampai-sampai beliau berpendapat bahwasanya harta yang melebihi daripada kebutuhan sehari semalam itu tidak boleh disimpan. La yajuzu iddikharuhu. Jadi kalau harta itu yang boleh yang patut disimpan adalah untuk sehari semalam. Umpamanya kebutuhan kita sehari semalam berapa? 100.000, umpamanya cukup untuk sehari semalam. Maka kalau lebih dari 100.000, 110.000, 10.000 itu harus dibagi-bagikan. Nah, jadi ini pendapat ataupun pandangan daripada Abu Dzar Al-Ghifari, bahwasanya harta yang melebihi daripada kebutuhan untuk sehari semalam itu la yajuzu iddikharuhu, tidak boleh disimpan. Nah, sikap daripada Abu Dzar Al-Ghifari ini sampai kepada Muawiyah. Muawiyah saat itu menjadi pemimpin. Lalu sikap ini akan dites, ya, ingin dites oleh Muawiyah. Jadi Muawiyah mengirim untuk Abu Dzar Al-Ghifari ini 1.000 dinar. Ini dikirim, ya, uang. Tentunya dulu itu berbentuk fisik, ya, cash, ya. Tidak ada bentuk transfer lewat bank atau apa, ya. Jadi dikirim bentuk cash, bentuk kepingan emas, ya, dinar, 1.000 dinar. Kemudian diambil, karena ini mendapatkan kiriman dari Muawiyah, diambil oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Diambil bukan untuk disimpan. Setelah diambil, harta yang 1.000 dinar yang diberikan oleh Muawiyah tadi, sahabat Nabi Muawiyah tadi, maka dibagikan. Wa farraqaha jami'aha, seluruhnya dibagikan. Walam yabqa minha syai'an, sampai-sampai tidak tersisa sedikit pun. 1.000 dinar banyak, ya. 1 dinar itu 4 gram emas. Ya, kalau 1.000, 4.000 gram, 4 kilo, ya. 4 kilo emas itu dibagi-bagikan semuanya. Nah, kemudian Muawiyah ingin mentes, ya, betul tidak bahwa uang 1.000 dinar tadi telah dibagikan, ya. Sehingga beliau membuat satu skenario, ya. Jadi orang yang dikirim oleh Muawiyah yang membawakan duit 1.000 dinar tadi, dia mengatakan kepada Abu Dzar Al-Ghifari, "Inni ghalattu fi i'ta'ilakal alfa dinar." Mohon maaf wahai Abu Dzar Al-Ghifari, ulun tadi membawakan uang 1.000 dinar untuk pian, ternyata salah alamat, ya. Wa innama arsalani li ghairika,
ternyata ya, sahabat Nabi Muawiyah ini mengirim uang 1000 dinar itu bukan untukmu, ya, tapi untuk orang lain. Wa ana ahsya ayu akibatni Muawiyah, dan ulun takut seandainya ketahuan oleh Muawiyah ulun salah kirim, ya, ulun akan dihukum, mendapatkan hukuman. Ini skenario. Padahal memang uang tadi diserahkan semuanya untuk Abu Dzar Al-Ghifari. Faqala lahu Abu Dzar, maka berkata kepadanya Abu Dzar, ya hadza wallahi ma amsa indana minhu syai'un. Wah, kalau sudah ikam datang sekarang ini sudah terlambat. Harta yang 1000 dinar itu sudah aku bagikan semuanya. Tidak ada sedikit pun lagi. Tidak ada tersisa sedikit pun, ya. Walakin isbir, tapi sabar dulu, hatta yatina atauna, sehingga akan datang lagi orang yang memberi, ya. Siapa tahu nanti ada yang memberi. Nah, itu nanti aku akan kasihkan, aku akan berikan kepadamu. Nah, ini menunjukkan bahwa Abu Dzar Al-Ghifari ini tidak pernah menyimpan harta, ya. Pagi diberikan, ya, sore sudah habis untuk dibagi-bagikan. Pemirsa rahimakumullah, Abu Dzar Al-Ghifari ini beliau meninggal di tahun 31 atau 32 daripada Hijriah, ya. Dan beliau meriwayatkan hadis sebanyak 281 hadis. Kemudian sahabat Nabi yang kedua yang meriwayatkan hadis yang ke-18 ini adalah Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal. Ini juga salah seorang sahabat, ya, min kibaris sahabah, min akabiris sahabah, daripada sahabat yang pembesar sahabat, artinya tokoh daripada sahabat Nabi SAW. Mu'adz bin Jabal ini beliau masuk Islam pada usia 18 tahun. Dan di antara keutamaan sahabat Mu'adz bin Jabal adalah beliau pernah, ya, mendapatkan hadis khusus, ya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, inni la uhibbuka. Wahai Mu'adz, aku, ya, sesungguhnya aku sungguh mencintaimu. Nah, ini mendapatkan cinta dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata Mu'adz bin Jabal, ya, wa ana uhibbuka Allah, wa ana uhibbuka wallahi ya Rasulullah. Kalau pian cinta kepada ulun, ya, ulun pun juga cinta kepada pian demi Allah. Nah, kata Mu'adz bin Jabal. Qala, kata Nabi, ya, nah, ini bukti cintaku kepadamu, kata Nabi. Fala tada, ya, kalau engkau, ya, memang betul-betul cinta kepadaku, maka jangan engkau tinggalkan, ya. Fala tatruk, maka jangan engkau tinggalkan, antakula fi dubur kulli salatin, bahwa engkau membaca setiap habis salat, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Nah, jadi ada doa, ya, yang diajarkan Nabi kepada Mu'adz, yang ini menjadi bukti. Jadi kata Nabi, kalau engkau betul-betul mencintaiku, buktikan. Buktinya apa? Jangan engkau tinggalkan membaca doa ini setelah habis setiap sholat. Yaitu apa? Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ini biasanya kita baca, ya, habis sholat 5 waktu. Kemudian di antara cerita, ya, dan juga mengandung amalan yang cukup bagus, ya, untuk diamalkan terkait dengan sahabat Nabi yang bernama Mu'adz bin Jabal tadi. Jadi beliau ini pernah, ya, terlilit hutang, ya. Maka berhutangnya ini dengan orang Yahudi, ya. Wa kana yulihu alaihi fit taqadi. Karena orang Yahudi kan selalu, ya, menagih, dikejar-kejar, ya, kemana-mana. Wa kana yaumu jum'atin, ya, saat itu hari Jumat. Nah, fakhtapa bi baitihi, karena ditagih-tagih orang Yahudi, beliau bersembunyi di dalam rumah, sehingga beliau tidak berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat.
Nah, ini juga diambil oleh para fuqaha ya, di antara uzur ya. Alasan kita boleh tidak berangkat ke sholat Jumat di antaranya adalah ketika kita takut ya. Takut karena kita punya hutang ya, takut ketemu dengan orang yang menagih hutang. Ya itu boleh ya. Artinya tidak berdosa kita tidak melaksanakan sholat Jumat. Nah, jadi beliau ikhtafa fi baitihi, beliau bersembunyi di rumah. Ya. Nah, ketika selesai ya sholat Jumat, tentunya Nabi ini sangat perhatian ya, apalagi Mu'adz bin Jabal ini salah seorang sahabat Nabi yang salah seorang tokoh sahabat Nabi SAW ya. Beliau lihat-lihat di belakang ya. Nabi SAW melihat-lihat di belakang, ternyata tidak ada Mu'adz. Ya. Oh, ini. Jadi kata Nabi, falamma kana al-ghad ya, maka ketika besok harinya hari Sabtu ya, Mu'adz ya, turun ke masjid ataupun ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Nabi, ya Mu'adz takhallafta amil Jum'ah, apakah engkau kemarin tuh kada ikut salat Jumat ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Mu'adz bin Jabal, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alayya dainun li funanil yahudi wa lam yakun biyadi syai'un. Ulun ini jadi kada berangkat ke masjid ya, tahu lepian karena ulun ini punya hutang ya. Hutang ini dengan orang Yahudi dan dia selalu menagih ya. Nah, ulun menghindari orang Yahudi itu sehingga ulun tidak berangkat ke masjid. Fakhibtuhu, aku takut ketemu dengan orang Yahudi itu. Faqala ya, maka Nabi bersabda, kata Nabi, ala uallimuka du'aan in kana 'alaika misla Uhudin jahaban ya yaqdihi Allah 'alaika. Apakah ya mau engkau aku ajarkan sebuah doa seandainya engkau punya hutang ya, sebesar gunung Uhud emas ya, berapa kilo, berapa ton hutang, yaqdihi Allah 'anka, niscaya ya, Allah akan bayarkan hutangmu. Ya, seandainya engkau punya hutang ya, hutangnya itu tidak tanggung-tanggung sebesar gunung Uhud ya, emas sebesar gunung Uhud hutang. Kalau engkau mengamalkan doa ini, maka Allah akan membayarkan hutangmu. Wah, mendengar itu, faqala bala ya Rasulullah, ya tentu ya, karena ulun ini terlilit hutang ya. Kul ya, baca olehmu. Nah, ini juga bagus ya bagi kita ya yang ada memiliki hutang atau terlilit hutang ya, juga bagus untuk kita amalkan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma ya farijal ham wa kashifad durri wa mujiba da'watil muttar rahmanad dunya wal akhirati wa rahimahuma irhamni fi qada'i daini rahmatan tughnini biha an rahmati man siwak. Nah, itu doanya. Qala Mu'adz radhiyallahu anhu, jadi kata Mu'adz bin Jabal, fa wazabtu 'ala du'a, maka aku rutin ya, aku selalu membaca doa ini, faqdiya anni zalika, maka terbayarlah hutangku. Nah, jadi ini adalah salah satu doa yang diajarkan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal terkait dengan hutang. Ya, jadi kalau terlilit hutang, meskipun hutangnya itu kata Nabi mislu Uhudin jahaban, seperti gunung Uhud besar hutangnya, apalagi bayar sedikit aja lah 100-200 ribu ya. Ini sebesar gunung Uhud pun ya, akan dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal dari apa? Muwazabah ya, selalu rutin membaca doa yang diajarkan Nabi ini. Nah, jadi Mu'adz bin Jabal ini beliau meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 157 hadis. Dan beliau meninggal bit-ta'un, karena penyakit ta'un. Nah, tahun 18 ya daripada Hijriah, dan usia beliau saat itu adalah 33 tahun, atau ada yang mengatakan 34, ada yang mengatakan 38. Jadi masih muda ya. Jadi beliau masih muda, sudah meninggal sekitar 30-an tahun. Radhiyallahu taala anhuma ya, semoga Allah meridhai daripada kedua sahabat tadi. Kita masuk kepada matan hadisnya, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ia bersabda, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, haitsu ma kunta, ai fi makanin, ya, wa ayyi zamanin kunta fihi, dimanapun ya, dan kapanpun. Jadi kita diperintahkan ya, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk selalu bertakwa kepada Allah dimanapun tempatnya dan kapanpun waktunya. Nah, jadi ini adalah perintah secara keseluruhan untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ya tentunya ya, manusia ini kadang ya, bertakwa itu pilih-pilih tempat. Nah, kalau di kampung orang umpamanya ya, bebas ya, di kampung seorang pina alim. Nah, ada ya. Atau milih-milih waktu. Ya, milih waktu. Kalau malam Jumat beribadah, ya, malam Minggu maksiat, ada juga. Nah, padahal kata Nabi SAW, ittaqillaha haitsu ma kunta. Ya, bertakwalah kepada Allah haitsu ma kunta, dimanapun kamu berada dan kapanpun. Ya. Ya. Kenapa? Fa innallaha ta'ala muttali'un 'alaika. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Jangan dikira umpamanya kalaunya di kampung orang ya, orang Allah Subhanahu wa taala dia melihat. Ya, jadi kita bertakwa itu bukan karena orang kampung. Ya. Kalaunya di depan guru ya pina alim, ya. Di depan ulama ya, kayak orang soleh. Ya. Kalau sudah jauh dari ulama ya, keluar ya, sifat aslinya. Nah itu ya, padahal fa innallaha ta'ala muttali'un 'alaika. Karena sungguhnya Allah Maha melihat atas engkau, wa nazirun ilaika fi jamil ahwal, dan Allah Maha melihat ya, dalam setiap keadaan apapun Allah melihat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa hadza min jawami'i kalimihi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah termasuk jawami'ul kalim ya. Kata-katanya pendek namun maknanya kalau dijabarkan sangat panjang. Ya, jadi jawami'ul kalim. Fa inna taqwa, karena takwa itu wa in qalla lafzuha, meskipun pendek ya, katanya itu takwa, kalimatun jami'atun li kulli khairin. Takwa ini adalah satu kata yang menghimpunkan bagi setiap kebaikan. Kebaikan apapun kembalinya kepada takwa. Karena takwa ini adalah menjauhi daripada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan melakukan setiap perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa su'ila Ali bin Abi Thalib karramallahu taala wajhanit taqwa. Ya. Pernah ya suatu ketika sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib ditanya, wahai sahabat Ali bin Abi Thalib, takwa itu apa? Lalu Sayyidina Ali menjawab, al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah. Ya, kalau kita di hati kita ada takut kepada Allah, itu takwa namanya. Wal amalu bitanzil, mengamalkan dengan yang diturunkan. Yang diturunkan apa? Yaitu Al-Quran. Kita amalkan Al-Quran. Ya, perintah-perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran, larangan-larangan Allah yang ada di dalam Al-Quran kita amalkan. Ya. Yang perintah kita laksanakan, yang larangan kita jauhi. Nah itu adalah takwa. Wal qanaa'atu bil qalil. Nah, takwa itu juga adalah al-qanaa'ah, merasa cukup bil qalil, dengan yang sedikit. Ya, pemberian Allah Subhanahu wa taala ya, seberapapun itu kita merasa cukup. Wal isti'dadu liyaumir rahil, dan berbekal untuk hari kiamat. Nah, jadi ini adalah takwa. Pertama kita takut kepada Allah, kemudian kita mengamalkan ya, apa isi kandungan Al-Quran, dan merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan kita isti'dad, berbekal ya, untuk hari kiamat. Kemudian sebagian ulama juga mengartikan takwa itu adalah alla yaraka haitsu nahaka, bahwa Allah tidak melihatmu ya di tempat yang Ia larang. Di mana-mana tempat kemaksiatan kita tidak ada di situ. Nah, itu tanda kita bertakwa.
Wala yufkiduka haitsu amaraka, dan di tempat-tempat yang Allah perintahkan, ya, Allah tidak kehilanganmu di situ. Jadi kita hadir, ya. Kita ada di tempat-tempat kebaikan. Kemudian di tempat-tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak pernah ada di situ. Nah, itu maksud daripada takwa. Jadi, ya, takwa ini saking pentingnya, ya, sehingga merupakan salah satu, ya, rukun daripada khutbah. Jadi kalau khutbah Jumat, diantaranya itu rukunnya adalah wasiat dengan takwa. Jadi setiap Jumat itu khatib, ya, berwasiat kepada kita, usikum wa nafsi bitaqwallah. Nah, ini menunjukkan saking pentingnya. Sehingga setiap Jumat, ya, diulang-ulang itu terus, ya. Kenapa? Karena saking pentingnya. Imam Ghazali, ya, juga menjelaskan tentang takwa ini. At-taqwa kanzun ajis. Takwa itu adalah perbendaharaan yang sangat berharga, yang sangat mulia. Fa in zafirta biha, kalau engkau mendapatkan dengan ketakwaan itu, ya, kalau kita mampu, ya, melaksanakan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan mendapatkan jauhar, permata, rizqun karim, ya, rezeki yang mulia, wa malakun azim, dan kerajaan yang besar. Kenapa? Li'anna khairatid dunya wal akhirah jumi'at fiha. Karena kebaikan dunia dan akhirat itu terkumpul dengan ketakwaan. Jadi kalau orang takwa itu sudah mendapatkan kebaikan dunia dapat, kebaikan akhirat juga dapat. Kemudian disebutkan pula bahwa takwa ini memiliki beberapa faidah. Ada beberapa khasiat yang akan didapatkan bagi orang-orang yang mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah islahul amal wa ghufranuz dzunub. Allah akan memperbaiki amal kita dan dosa-dosa kita diampuni. Jadi kalau kita mau bertakwa, ya, namanya manusia ini kan pasti, ya, ada yang namanya berbuat dosa. Nah, itu kalau kita mau bertakwa, kita punya komitmen untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah akan perbaiki amal kita. Otomatis, ya, kalau kita ingin bertakwa, amal-amal kita yang buruk itu akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita akan diampuni. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum. Kalau kalian melakukan dua ini, ya, melaksanakan takwa dan berbicara dengan yang benar, Allah akan memperbaiki amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Nah, ini manfaat takwa. Kemudian manfaat takwa juga diantaranya adalah al-mahabbah, mendapatkan cinta, ya, cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Bagaimana, ya, rasanya dapat cinta dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi bagi orang yang mau bertakwa, ya, maka akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Wa minha, di antaranya lagi khasiat yang didapatkan, ya, atau keutamaan yang didapatkan bagi orang bertakwa, al-ikram, kemuliaan. Ya. Liqaulihi ta'ala, karena ada firman Allah taala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya paling mulia di antara kalian, ya, di sisi Allah itu adalah yang paling bertakwa. Nah, jadi kalau di sisi Allah beda tentunya penilaian dengan di sisi manusia. Kalau manusia mungkin yang paling mulia itu yang paling kaya, ya, yang jabatannya tinggi, yang paling banyak jasa, itu paling mulia, ya. Tapi kalau di sisi Allah, yang paling mulia yang paling takwa. Walaupun kaya, takwanya kurang, ya, levelnya di bawah, level ketakwaannya rendah, di sisi Allah itu lebih baik orang yang miskin tapi level ketakwaannya tinggi. Nah, jadi atqakum, ya, yang menentukan kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaannya.
apalagi sudah kaya lah, takwa lagi. Nah, itu double ya. Di sisi manusia mulia, di sisi Allah juga mulia. Kemudian ya, ini juga keutamaan bagi orang bertakwa. Al-bisyarah indal maut, mendapatkan kabar gembira, bahagia ketika meninggal. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya, orang yang beriman dan adalah mereka bertakwa. Lahum. Jadi bagi orang beriman dan bertakwa ini mereka akan mendapatkan al-busyra, kabar gembira, kegembiraan fil hayatid dunya wa fil akhirah, di kehidupan dunia dan di akhirat. Nah, jadi orang bertakwa ini selalu al-busyra, ya, bisyarah, gembira. Nah, kemudian lagi an-najatu minasyada'idi wa husuli rizqil halal. Orang yang bertakwa akan selamat daripada syada'id, daripada segala macam musibah, bencana. Wa husuli rizqil halal, dan akan mendapatkan rizki yang halal. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini ayat 1000 dinar. Ayat 1000 dinar biasanya disebut dengan ayat 1000 dinar. Siapa yang bertakwa kepada Allah, ya, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan jadikan baginya makhraja, jalan keluar. Masalah itu setiap manusia pasti punya masalah, ya. Tapi bagi orang bertakwa, Allah yang akan menjadikan jalan keluar untuknya, ya. Jadi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan baginya jalan keluar, ya, dari setiap masalah. Kemudian bukan hanya itu saja, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Tiba-tiba dapat rezeki apa lah. Nah, ini orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa rahimakumullah. Kemudian sambungan daripada hadis tadi, ya. Ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'il hasanata wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringilah, ya, perbuatan jahat, ya, perbuatan dosa dengan perbuatan baik. Nah, kalau kita umpamanya tergelincir lalu melakukan dosa, maka tambalilah, ya, kita ikutilah perbuatan jelek tadi, perbuatan maksiat tadi dengan al-hasanah, perbuatan baik. Kasodakatin, seperti bersedekah, ya. Wasolatin, solat, ya. Puasa, istighfar. Jadi habis berbuat dosa, ya, tergelincir kita, ya, kita ikuti, kita iringi perbuatan dosa tadi dengan perbuatan al-hasanah, perbuatan baik. Tamhuha, maka perbuatan baik ini akan menghapuskan dosa-dosa yang telah kita lakukan tadi. Nah, jadi as-sayyi'ah di sini adalah syamilatun lis-shaghair wal kabirah. Jadi kejahatan ataupun dosa yang disebutkan dalam hadis ini termasuk dosa kecil, dosa besar, ya. Akan tetapi kebaikan yang dapat menghapus dosa besar, ya, atbi'il as-sayyi'ah al-hasanah, kebaikan yang bisa menghapus dosa besar adalah at-taubah, ya, yaitu bertaubat. Ya, tidak cukup mamanya habis melakukan dosa besar lalu kita iringi dengan sholat, dengan sedekah, ya tidak cukup, harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala kalaunya itu adalah berupa dosa besar. Tapi kalau dosa kecil, ya, dosa kecil itu bisa dihapuskan, ya, bisa terhapus dengan kita berbuat kebaikan setelahnya. Nah, kemudian yang dimaksud, ya, dosa-dosa, ya, ataupun kejahatan-kejahatan yang dapat terhapus, ya, itu adalah dosa kepada Allah Subhanahu wa taala.
kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan terhapus dengan perbuatan baik. Ya. Tetapi kalau kaitannya dengan dosa kepada makhluk, ya, kepada sesama manusia, fala yamhuha illal istihlal. Nah, itu tidak akan terhapus kecuali kita minta halal dulu. Ma'a bayani jihati zolamah. Minta halal harus dijelaskan. Minta halal apa nih? Yang minta halal hutang kah? Nah, minta halal. Pahamnya kita tadi menggibah, ya. Minta halal lah. Kenapa menggibah Hikam tadi? Nah, pahamnya seperti itu. Kalau cuman, ya, habis melakukan perbuatan tidak baik terhadap sesama manusia, perbuatan dosa terhadap manusia, itu tidak terhapus dengan sholat, ya. Habis umpamanya bulik dari masjid membawa sandal orang, sembahyang di rumah, apakah terhapus dosanya tadi? Tidak, ya. Harus istihlal, minta halal. Datangi orang itu, sandal siapa? Kemana mencari lah. Jelaskan pulang lah. Aku minta halal apa inilah? Sandal Hikam dari gua bawa. Nah, harus dijelaskan. Ya. Sama dengan berelaan, ya. Berelaan ya kita lah. Itu tidak menggugurkan, belum lagi dosa kalau tidak disebutkan dulu berelaan dari apa, ya. Jangan kena merasa berelaan sudah lalu merasa lunas hutang. Nah, padahal masih ada sangkut pautnya. Nah, kemudian sambungan hadis tadi, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan pergaulilah manusia bi khuluqin hasan, dengan kelakuan yang baik, dengan akhlak yang baik. Kamula tofatin, seperti lemah lembut, jangan kasar. Nah, ini perintah Nabi, ya. Kita khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Wa talaqati wajhin, dan wajah ini tidak masam, ya. Dengan wajah yang senyum. Wa badli ma'rufin, dan kita memberikan kebaikan, yang memberikan sesuatu. Nah, itu termasuk khuluqin hasan. Ma min syai'in, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min syai'in yudha'u fil mizan asqalu min husnil khuluq. Min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang lebih berat, ya, timbangannya di hari kiamat itu daripada, ya, yang melebihi daripada akhlak yang baik ini. Wa inna sahibahu husnil khulqi la yablughu darajata sahibis salati was shaumi. Orang yang baik akhlaknya ini akan sampai, akan mengejar, ya, derajatnya orang yang ahli salat, ahli puasa. Ini orang ini penyembahyang kada juga lah. Maksudnya ada penyembahyang itu yang wajib-wajibnya aja. Puasa yang wajib-wajibnya saja, cuman akhlaknya bagus. Nah, ini dibandingkan dengan orang yang, ya, sholatnya bagus, ya, sholatnya yang sunnah-sunnah dikerjakan, puasanya juga, cuman akhlaknya kurang bagus. Nah, ini bisa terkejar, akan sampai levelnya, ya, dengan orang yang ahli sholat tadi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, khiyarukum ahsanukum akhlaqan. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Wa qala al-Junaid rahimahullah, arba'un turfa'ul abdu ila a'alid darajat wa in qalla amaluhu wa ilmuhu. Ada 4, ya, kata Junaid al-Baghdadi, ada 4 sesuatu yang mana apabila melakukan 4 ini, ada sifat, ya, ada 4 sifat ini pada diri seseorang, maka orang ini akan diangkat derajatnya ke paling tinggi derajat, bi a'alid darajat, ya. Wa in qalla amaluhu wa ilmuhu, meskipun amalnya sedikit, ilmunya sedikit. Orangnya alim kada, ya, pak ibadah kada juga. Cuman bilanya bisi 4 macam ini, orangnya akan derajatnya tinggi, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin nanti di dunia ini kita menganggapnya ini bukan orang alim, ya, bukan ahli ibadah, tapi di akhirat kan bingung kita, kenapa orang tinggi derajatnya? Ternyata orang ini punya 4 ini, ya. Itu apa?
Al-hilmu, hilim. Hilim ini tidak cepat marah, sabar, penyabar. Wa tawadu, orangnya tawadu. Orang kan tidak ilmu, kada ibadah tapi tawadu. Lain tawadu tuh tahu warna duit lain lah. Tawadu ya artinya rendah hati. Ya. Wasakha, orang ini pemurah. Makanya ada kan al-bakhilu aduwullah walau kana aliman ya. Wasakhiyu habibullah walau kana jahilan. Orang yang bakhil itu musuh Allah meskipun orangnya alim. Sedangkan orang pemurah ini adalah kekasih Allah meskipun orangnya jahil. Wa husnul khuluq, dan orang yang baik perangainya. Nah, jadi 4 ini apabila kita punya ya, meskipun kita ini tapi alim ya. Meskipun kita ini ibadah tapi kuat kayak orang. Tapi kalau punya 4 ini kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala fi a'alid darajat. Kemudian ya, satu lagi. Wa qala al-Fudail bin Iyad nafa'anallahu taala bihi. Ya. Fudail bin Iyad mengatakan, la ayyashibani fajirun husnul khuluqi ahabbu ilayya min ayyashibani abidun sayyi'ul khuluqi. Kata beliau, sungguh ya, aku ini berteman dengan orang yang fajir, ya, orang yang kata ibadah tapi husnul khuluq, akhlaknya bagus. Itu ahabbu ilayya, itu lebih aku sukai daripada berkawan lawan orang ahli ibadah tapi kada bagus akhlaknya. Nah, jadi boleh katakan ibadah ini ya, ahli ibadah ini tidak berbanding lurus dengan bagus akhlak ya. Kadang orangnya ahli ibadah tapi akhlaknya kurang bagus ya. Nah, kalau Fudail bin Iyad ini lebih suka orangnya akhlaknya bagus meskipun ibadahnya tidak terlalu kuat, tidak terlalu banyak. Kemudian min su'il khulqi fir rajuli ayyadkhula ala ahlihi wa hum fi surur yadhakun yatafarraqu khaufan minhu. Di antara tanda orang ini kada bagus akhlaknya, artinya penyarikan enggak mungkin lah atau apa. Apabila masuk ya ke rumah ya, padahal keluarga ini ya, anak istri ini lagi dalam keadaan gembira. Tapi bila sidin masuk yatafarraqu, mereka ampihan ya. Asalnya tertawaan ampihan. Kenapa? Khaufan minhu, karena takutan. Nah, ini tanda akhlak yang sayyi'ul khuluq ya. Jadi kalau kita masuk ke rumah ya, takutanan anak bini, nah itu tanda kita akhlak kita kurang bagus. Wa kadzalika min su'i khuluqihi hurubul qittah minhu wa su'idil kalbati al-haid khaufan minhu. Ya. Tanda ya akhlak yang kurang bagus juga hurubul qittati minhu. Kalaunya kita masuk ya, kucing yang asalnya berdiaman lah bukahan. Nah, melihat sidin datang inilah ya. Wa su'idil kalbatil haid, dan yang anjing asalnya berkeliaran naiknya ke tembok. Khaufan minhu, karena takut daripadanya. Nah, itu mungkin yang dapat kita bacakan pada kesempatan kali ini. Jadi intinya adalah pertama bahwa hadis ini mendorong kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memandang tempat, tidak memandang waktu. Dimanapun ya, dimanapun dan kapanpun, ittaqillah haitsuma kunta. Kemudian yang kedua, hadis ini mendorong kita ketika kita tergelincir ya, melakukan sebuah maksiat, melakukan sebuah dosa, maka iringilah perbuatan maksiat itu dengan perbuatan yang baik. Maka niscaya perbuatan baik tadi akan menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan itu. Kemudian yang ketiga adalah hadis ini menganjurkan kita untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.